Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk keberuntunganku di 72 jam ke depan. Oke. Kita lihat energinya. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan percaya tarotnya, karena tarot bukan Tuhan. Tetap mintanya ke Allah atau Tuhan kalian masing-masing ya. Insya Allah 90% jadi nyata readinganku. Yang baik kita aminkan, yang buruk kita perbaiki. Oke, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat energi kita di 72 jam ke depan. Guys, ada the Queen of Cups, Nine of Swords, and the Five of Pentacles. Ini bisa buruk, bisa baik ya. Jadi, kita ada rasa ketakutan kehilangan, kita ada rasa takut tentang kesepian, kita juga mimpi buruk tentang masa lalu, ya ada rasa takut. Dan di sini apa yang kita takutkan nih, insya Allah ya, insya Allah akan berlalu, ya. Karena ketakutan itu hanyalah proses untuk pembenahan. Agar kita terus prasangka baik ke Allah. Oke, kita lihat energi 72 jam ke depan untuk guys, ada orang lama, ada orang baru dan orang lama. Jadi 72 jam ke depan nih kita dihantui atau bermimpi, ya ada rasa trauma juga tentang percintaan. Karena akan ada orang lama datang dalam kehidupan kita. Ya, ini orang lama coba untuk hubungin. Tapi kamunya di sini sudah sakit hati, sudah terluka. Kamu coba untuk bisa mengimbangi. Ya, kamu coba untuk bisa menyembuhkan. Makanya kamu berusaha untuk ngeblok yang namanya triparty. Ya, kamu ngeblok yang namanya triparty. Di sini kamu tersiksa ya. Ada rasa takut kehadirannya dia, tapi ada rasa cinta juga. Tapi kamu juga memikirkan dia, tapi juga takut tentang skandalnya, energinya. Ya. Aku ngerasa kamu coba untuk belajar damai ya dengan kehidupan kamu. Walaupun di sini penuh dengan luka, kamu coba untuk ngeblok yang namanya karma buruk. Ya. Jadi energi di 72 jam ke depan nih, yang kamu takutkan ini tentang pasangan ya. Ini akan datang nih, ada orang baru dan orang lama. Jadi tinggal kamu pikirkan aja mana yang terbaik. Dan ya kamu harus bisa mengimbangi. Kalau memang dengan orang lama tidak baik, ya udah diblok aja. Kalau dengan orang baru juga tidak baik, ya diblok aja. Mending kamu benahi energimu, selaraskan. Ya. Kita lihat dengan keberuntunganku di dalam 72 jam ke depan.
ada the Hangman, Three of Cups, Seven of Pentacles, Six of Cups, the Fool. Wow, guys, kamu sebenarnya masih ada rasa trauma ya tentang masa lalu, terutama yang skandal. Masih ada rasa trauma. Dan di sini kamu coba untuk bisa membebaskan perasaan ketakutan kamu. Ya, walaupun perasaan itu menggantung. Di sini aku ngeliat dari kartunya keberuntungan. Kamu coba untuk berpikir, ya, kayak kesetiaan kamu, ketulusan kamu tuh diabaikan sia-sia, ya, oleh dia. Dan ya kamu juga ada rasa ketakutan kalau dikhianati ya, adanya orang ketiga. Tapi kamu coba untuk tenang loh, nerima aja. Ya, nerima aja. Dan pada akhirnya kamu menggantungkan perasaan kamu juga coba untuk belajar untuk melepaskan orang lama. Ya, belajar melepaskan orang lama. Sampai waktu yang tepat. Ya, sampai waktu yang tepat. Jadi kalau aku lihat dari energinya, ya kamu sih oke-oke aja gitu ya dengan dia gitu. Tapi di sini kamu ya belajar tenang, walaupun ya kamu disia-siakan oleh dia gitu. Ya, disia-siakan. Ya, kamu disia-siakan oleh dia. Aku ngerasanya di sini kamu coba untuk bisa belajar melepaskan ya. Dan keberuntungan kamu nih nanti akan ada hasil ya dari apa yang sudah kamu ikhlaskan tentang pasangan ya, karena adanya skandal ini kamu akan menerima hasil dari kerja kerasmu ya, hasil dari kerja kerasmu. Jadi kamu coba ingin bebas aja tentang percintaan, datang syukur, nggak datang ya udah, kayak gitu ya. Kita lihat tentang clarify-nya. Terkadang kamu masih terperangkap tentang trauma, tapi kamu masih belajar juga untuk melepaskan orang lama. Ya. Dan aku ngerasa di sini ketika kamu kehilangan harapanmu ataupun kehilangan harta, ini akan datang orang yang benar-benar ingin bersama kamu. Ada ya. Kamu coba untuk bersabar aja sih.
dalam keadaan yang tidak tentu, dalam keadaan kehilangan tentang jati diri. Kamu juga coba untuk bersabar membangun lagi harapan kamu di masa lalu, ya, dengan cara ya belajar memupuk spiritualnya kamu. Kita lihat Nine of Swords-nya. Nine of Swords, di sini ada the Judgment and the Hangman. Eight of Swords ini sebagai pembayaran karma, ya, penyelesaian karmamu, ya, penyelesaian karma burukmu. Ini insya Allah akan selesai karma burukmu. Jadi kamu harus mengikhlaskan aja tentang pasanganmu, ya. Kalau memang dia bukan jodohmu, ya sudah, jangan dipaksa kayak gitu, ya. Karena di sini percuma juga kalau kamu paksakan, hidup kamu akan stuck. Tuh, ya, akan stuck dengan trust issue-nya, bermasalah dengan prinsip masing-masing, cara mencintainya juga berbeda. Ini ujungnya akan sia-sia juga, percuma. Kita lihat Five of Pentacles. Ten of Wands, Five of Wands, the Death. Oke. Makanya kamu sedih, ya. Karena dulu kamu tuh bahagia banget. Dan ini menjadi suatu drama konflik batin buat kamu. Karena adanya skandal dari orang lamamu. Dan ini membuat kamu, aduh, bisa balik lagi nggak ya ke dia? Bisa akur lagi nggak? Kayak gitu. Kita lihat The Hangman-nya, ya. Ini akan banyak yang datang ke kamu, memberikan harapan, tapi hati-hati, hanya memberikan kekecewaan, kebosanan kamu. Jadi jangan terlalu banyak pilihan juga nantinya. Kita lihat The Hangman. Tuh, The Hangman, ada The Hermit, Page of Swords, Four of Cups. Pikirkan kembali aja. Kamu benahin diri aja dulu, walaupun banyak yang datang ke kamu nih. Misalnya, kamu jangan ngambil hati, jangan diseriusin banget, gitu ya. Karena ujungnya nanti bisa kecewa. Jadi jangan terlalu baper ketika kamu dihadirkan banyak yang suka sama kamu, ya. Jangan terlalu baper, jangan terlalu diambil hati. Karena nanti kamu kecewa sendiri ujungnya. Jadi dibawa santai aja. Kita lihat the full-nya, ya. Hai. Ui. Ten of Pentacles, Nine of Cups. Tuh. Ketika kamu membebaskan dirimu tentang percintaan, ini banyak banget yang mau sama kamu. Jadi kayak, ya, nyari sih nyari, tapi nggak maksa gitu loh. Ngerti nggak? Pengen nikah, tapi nggak maksa keadaan. Tetap berharap gitu. Tapi kamu nggak mau maksa, oh harus nikah dengan dia, harus hari ini, tahun nanti. Nggak, kamu jalanin aja. Dan ini yang membuat orang itu semakin menarik ke kamu.
ingin kenal kamu, ingin bahagiain kamu. Pokoknya banyak energi itu akan coba untuk dekati kamu. Karena kamunya sedang berusaha melepaskan tentang perasaan memiliki seseorang. Walaupun ya ketika sudah menikah pun kamu coba untuk berusaha tidak mengekang ataupun melarang pasanganmu. Ya, selama itu buat kebaikan dan masih dalam standar gitu ya. Ya udah, kamu nggak masalah. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, kamu berikan 3 kali maaf ya, perbaikan, tapi dia tidak mendengarkan, ya udah kamu melepaskannya tanpa drama. Ini coba kamu bikin prinsip dalam hidupmu. Gitu. Ya. Dan ini yang membuat energi cinta akan datang padamu. Apa yang kamu tunggu ini akan hadir. Orang baru, orang lama, kerjaan, kebahagiaan. Ini akan hadir. Ya. Hati-hati, kamu jangan terlalu baper dengan orang yang hadir dalam hidupmu. Nanti berujungnya kamu kecewa sendiri. Dan ini adalah pembayaran karma. Ketika kamu merasa tersiksa, ini sebagai pembersihan karma burukmu. Ya, yang mana insya Allah sudah mulai selesai. Dan di sini ya kamu harus bisa melepaskan aja, merelakan apa yang sudah kamu harapkan di masa lalu, yaitu tentang kebahagiaan, dilepaskan saja. Oke, diikhlaskan. Karena di sini tuh orang lama ini tuh akan datang ke kamu, hati-hati ya, ada beberapa nih. Karena dia melihat kamu itu membawa keberuntungan tuh ya. Ini doa kamu yang selama ini keblok dan terjawab. Ini orang lama dan orang baru akan datang, dua-duanya obsesi ke kamu ya. Dan insya Allah ini niatnya baik, tapi tetap waspada. Dan aku ngeliat di sini orang lama ini memperbaiki sifat buruknya juga sebelum datang lagi ke kamu. Ya, jadi doakan saja yang terbaik. Kita lihat dengan oracle-nya ya guys. Us, Nenek. Sini dek. Oracle 72 jam ke depan untuk. Sini dek. Iya sini. Teresa, time out. You have been so busy taking care of everyone else needs, but now is it time to stop and take care of yourself. Oke, jadi dalam 72 jam ke depan ini kamu jangan terlalu sibuk untuk ngurusin orang yang butuh bantuanmu ataupun energimu. Jadi kamu sibukkan aja untuk energimu sendiri, luangkan waktumu ya dalam 3 hari ke depan, dan kamu harus bisa menjaga ya kondisi kehidupan kamu sendiri juga. Karena kamu terlalu peduli ya. Kamu terlalu peduli ya, empati kamu sangat tinggi. Di sini ada Ascension, the Rainbow Bridge, wow, and Merkaba Spiritual Protections. Oke, 72 jam ke depan ini insya Allah ya, ini tentang kebahagiaan karena kamu dilindungi ya oleh spiritualmu, sehingga ya kamu harus merawat dan menjaga dirimu sendiri, terutama energimu ya. Di sini aku lihat kamu coba untuk menenangkan dirimu juga agar kamu mendapatkan kehidupan kamu lebih ceria, lebih bahagia ke depannya. Dan aku ngerasa kamu belajar untuk tenang. Walaupun kamu ya diberikan kebingungan ya tentang perasaan kamu ya,
tentang situasinya. Dan kamu coba untuk bisa menaikkan kualitas kehidupanmu. Ya, ini benar-benar dalam dirimu ini ada kenaikan energi spiritual cakramu, ya, yang mana kamu sempat lemah, bahkan juga sangat lelah ya menghadapi situasinya. Ini adalah pertengahan tentang kenaikannya energi spiritualmu di dalam 72 jam ke depan. Itu adalah hasil dari perjalanan healingmu. Ya. Jadi banyakin zikir untuk orang Islamnya, kalau untuk orang non muslim banyakin meditasinya. Ya, sholatnya juga dibanyakin. Dan ini sangat bagus sih aku bilang ya, karena kamu mencoba kembalikan lagi energi kepada dirimu sendiri. Dan ada Merkaba Spiritual Protection, itu tentang perlindungan ya guys, perlindungan spiritual. Dan di sini aku ngerasa ini adalah simbol dalam hidupmu ya, tentang perlindungan dalam kehidupanmu, perubahan transformasi dari yang low menjadi up atau dari up menjadi low. Semua tergantung dari perbuatan kamu di masa lalu dan juga dari leluhurnya kalian, orang tua kalian, juga pasangan kalian. Karena koneksi energinya ya. Dan ini harus bisa diimbangi ya, antara lisan dan perbuatan harus bisa diselaraskan agar energinya bisa menjadi seimbang dan bisa menjadi naik lebih baik, bukan turun lebih buruk ya. Jadi kamu juga harus punya beberapa option tentang menyembuhkan dirimu. Jadi kayak kita bisa menyembuhkan diri kita langsung nih ke Allah gitu ya. Tapi kita juga nggak ada salahnya mencari guru spiritual yang bisa membantu kamu sebagai jembatan perubahan energimu. Cari guru spiritualmu yang bisa memberikan perubahan pola pikirmu, ucapanmu, tindakanmu menjadi lebih positif dan lembut, bukan menjadi angkuh, kasar, ataupun menjadi kesombongan. Oke guys, so aku harap ini bisa resonate dan insya Allah ada keberuntungan dalam kehidupan kalian di dalam 72 jam ke depan. Thank you so much.